Spirit doll atau lebih dikenal sebagai Luktat yang secara harafiah dipahami sebagai bayi dewa adalah kepercayaan yang turun-temurun di Thailand. Sebelum keterkenalannya di tahun 2015, tradisi ini sudah turun-temurun berkembang di Thailand. Pada awalnya, masyarakat Thailand telah membuat boneka seperti ini bersumber dari tanah kuburan, kuku orang yang meninggal, kain kafan pembungkus mayat, janin yang meninggal sebelum lahir, dan lain sebagainya. Kemudian boneka ini diukir dan dibentuk dari tanah liat, tanah rayap, dan kayu oleh pemuka agama, kemudian diletakkan di tempat khusus di rumah masing-masing untuk sembahyang. Boneka ini tidak pernah beranjak dari tempatnya dan kemudian diberikan sesajen makanan seperti ritual biasa. Sebelum diritualkan, boneka ini ditahbiskan untuk diberikan tanggal kelahirannya. Sesaji yang diberikan serupa dengan keinginan pemiliknya. Dalam perkembangan zaman, boneka karet mulai menyamut di Thailand dan dipandang memiliki jenis estetika yang lebih menyerupai manusia. Selain itu, boneka karet memiliki bentuk yang lucu dan menarik. Pada awalnya, boneka ini diberikan pada teman yang bersedih, dengan harapan supaya datang keberuntungan pada teman yang bersedih. Namun ternyata hal tersebut menimbulkan banyak, bahkan melipat gandakan keberuntungan pada bidang ekonomi, kesejahteraan, dan sosial dari pemiliknya. Para pemilik boneka juga mulai membawa spirit doll kemanapun mereka pergi. Boneka tersebut digendong layaknya anak sendiri. Kemudian muncullah ide pentahbisan untuk menentukan tanggal lahir, makanan kesukaan, dan lain sebagainya. Spirit doll juga dirawat pakaian dan juga wajahnya. Karena satu spektrum dengan budaya di Thailand pada masa lalu, kemudian spirit doll cepat populer, ditambah kisah-kisah pelipat gandaan kesuksesan yang dialami oleh pemiliknya, membuat spirit doll semakin banyak diminati. Bahkan ritual penanaman janin yang meninggal dalam kandungan juga merebak populer di Thailand. Semakin tinggi spirit dan benda yang dimasukkan ke dalam spirit doll, semakin mahal harga spirit doll. Semakin besar ukuran dan presisi bentuk dan warna bonekanya, semakin mahal harganya, hingga spirit doll tertinggi disebut sebagai boneka emas. Selain berbagai hal yang menentukan harga boneka, harga perawatan spirit doll juga bisa menjadi nilai yang fantastis. Hal ini ditentukan dari harga boneka, ritual, dan tinggi rendahnya biaya pentahbisan boneka tersebut. Karena tiap jenis roh yang disumonkan memiliki ritual dan cara yang berbeda. Sebelum ditahbiskan dengan mantra dalam bahasa Khmer, para pemuka meletakkan hati untuk membuat jimat dan raja sesuai dengan keyakinan bahwa anak-anak dan kumaris adalah dewa anak-anak yang harus memiliki pengasuh. Jika dibesarkan dengan baik, itu akan memberi keberuntungan. Ditambah lagi banyak kisah populer yang kemudian melegenda bahwa pemilik dari spirit doll memiliki kisah dan kesuksesan dalam perdagangan hingga digambarkan dapat membuat pesta selamanya. Dan pada cerita lain yang tidak kalah populernya adalah spirit doll mampu menjaga rumah pemiliknya. Spirit doll dikenal semakin luas saat pertengahan tahun 2015, di mana Mr. Chirapat
menemukan sebuah boneka dan mengaku mendengar suara dalam pikirannya yang mengatakan bahwa boneka tersebut ingin pergi dan tinggal bersama dirinya. Kemudian boneka tersebut dibawa ke pemuka agama dan ditahbiskan. Setelah peristiwa itu, banyak orang dari industri hiburan yang berduyun-duyun membeli spirit doll hingga menjadikannya lebih populer di tengah masyarakat. Spirit doll juga tidak hanya ditempatkan di tempat ritual rumah saja, namun mulai banyak yang membawa spirit doll kemanapun mereka pergi, bahkan diajak berbicara dan digendong layaknya anak. Sudah menjadi pemandangan yang lazim saat di mal-mal, di restoran, dan di tempat hiburan membawa spirit doll. Bahkan maskapai penerbangan mewajibkan spirit doll duduk sendiri di tempat khusus spirit doll. Fenomena ini menjamur pada kaum laki-laki, perempuan, tua, dan anak muda, dan semakin banyak yang mempunyainya. Dengan semakin menjamurnya spirit doll ini, umumnya spirit doll dihargai antara puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Namun ada pula yang sampai ratusan juta rupiah. Semakin pandai penjual membuat narasi mistis, maka harga spirit doll juga mempunyai harga yang semakin tinggi. Hal yang unik adalah spirit doll mulai dirias layaknya manusia. Berbagai alat kosmetik boneka juga mengalami penjualan yang semakin tinggi. Perawatan, perbaikan, dan mempercantik spirit doll semakin populer, sehingga bisnis ini juga mulai tumbuh di berbagai tempat di Thailand. Tutorial merawat spirit doll juga semakin banyak diminati oleh para penduduk Thailand. Mereka mengusahakan yang terbaik untuk spirit doll. Bahkan ada yang tiap hari melakukan ritual pada pemuka di Thailand untuk spirit doll-nya. Kepercayaan spirit doll di Thailand seperti gayung bersambut, di mana kebudayaan mengalami metamorfosis materi yang menggunakan jenis materi yang lebih modern. Menurut pakar psikologi, kemampuan dari spirit doll lebih dilekatkan pada pemilik spirit doll. Sebatas apa pemiliknya mempercayai hal tersebut, karena kemampuan spirit doll lebih pada efek psikologis ketimbang efek mistis dari pemiliknya. Begitulah spirit doll dikenal, populer, dan menjamur di Thailand. Nah, kalau pendapat Anda, bagaimana dengan spirit doll ini? Apakah Anda percaya ataukah Anda mempunyai pendapat pribadi?